Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Baik teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik PKCKO. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Jika teman-teman sebelum memulai bimbingan kelompok hari ini, maka silakan untuk mengisi daftar absensi agar saya tahu siapa saja yang datang pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik PKCKO dengan judul tidak taat beribadah. Tidak berlama-lama, teman-teman, mari kita memulai bimbingan kelompok ini dengan doa terlebih dahulu. Di sini saya memimpin doa secara agama Islam. Bagi teman-teman yang beragama lain, silakan disesuaikan. Baik, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'miin. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kesempatan berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok PKCKO dengan topik tidak taat beribadah. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami hari ini, bukalah pikiran dan hati kami agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, saling menghargai pendapat dan mendapatkan manfaat untuk perkembangan diri kami menjadi pribadi yang berkarakter cerdas sesuai nilai luhur Pancasila. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok teknik PKCKO ini, marilah kita berdiri untuk mengucapkan teks Pancasila. Baik teman-teman, dipersilakan untuk berdiri. Jadi teman-teman, di sini saya akan membacakan teks Pancasila. Bagi teman-teman yang lain, setelah saya mengucapkan teks Pancasila tersebut, silakan mengikuti. Baik, kita mulai. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman. Kita silakan duduk balik. Teman-teman, di sini kita akan melaksanakan kegiatan PKCKO. PKCKO sendiri adalah pengembangan pribadi yang sadar akan nilai-nilai karakter cerdas dan mempraktikannya serta menciptakan lingkungan kehidupan yang diwarnai oleh nilai-nilai karakter cerdas termasuk penilaian luhur Pancasila di dalamnya. Tujuan dari PKCKO ini adalah untuk mengembangkan diri anggota kelompok sebagai peserta dalam kaitannya dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai karakter cerdas. Adapun cara pelaksanaan dari PKCKO ini adalah yang pertama, semua anggota diharapkan hadir berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang disalahkan. Nah, yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika berpendapat dan bergantian jika menjawab lebih dari satu orang. Nah, yang keempat, yaitu topik yang kita bahas menunjuk pada buku saku, pada sila keberapa, pada butir keberapa, dan pada halaman berapa yang dilanggar. Nah, di dalam PKCKO ini ada 4 azas yang kita pegang dan patuhi, yaitu yang pertama adalah azas keaktifan. Diharapkan kepada seluruh anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Diharapkan pada seluruh anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide dan saran. Nah, yang ketiga ada asas kemandirian. Diharapkan untuk seluruh anggota kelompok untuk mandiri dan melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas.
Nah, yang terakhir yaitu yang keempat ada azas normatif. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun, tunjuk tangan terlebih dahulu untuk berpendapat. Jika di antara teman-teman ada yang bersamaan tunjuk tangannya, maka buat kesepakatan siapa yang menjawab terlebih dahulu. Sebelum memulai topik pembahasan BKCKU kita, mari kita bermain games pengakraban terlebih dahulu agar teman-teman sekalian lebih akrab lagi. Di sini saya akan memainkan game saya. Nah, contohnya di sini saya sebagai fasilitator memperkenalkan nama saya kepada teman saya yang lain di bagian sebelah kanan dengan menepuk. Lalu untuk anggota kelompok membalas dengan menepuk juga sambil memperkenalkan nama. Baik, apakah teman-teman mengerti? Mengerti, fasilitator. Baik, saya contohkan terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, saya fasilitator, nama saya Citra Hayani. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam video ini. Mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Baiklah teman-teman, ini adalah buku saku yang berisikan bahasan nilai-nilai karakter cerdas yang akan digunakan selama kegiatan kita hari ini. Maka di sini saya akan membagikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok teknik BKCKU ini, memberikan teman-teman kesempatan untuk memilih sila keberapa pada buku tersebut. Dipersilahkan. Izin fasilitator. Baik, kata. Saya memilih sila pertama yaitu pertemuan. Baik, kata memilih sila pertama. Untuk selanjutnya dipersilahkan. Baik, Kak Kezia. Saya memilih sila ketiga. Sila ketiga. Baik, Kak Kezia memilih sila ketiga. Bagi yang lain dipersilahkan. Izin fasilitator. Saya memilih sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, Kak Fatiza dipersilahkan bagi yang lain. Izin fasilitator, Baik. saya mengambil sila keempat. Baik, terima kasih Kak Bastian. Ya, Kak Michael. Baik, Kak Michael sila kelima. Berarti sila pertama itu ke atas, sila kedua Kak Fatiza, sila ketiga Kak Kezia, sila keempat Kak Bastian, sila kelima Kak Michael. Baiklah teman-teman, di sini kita akan memulai bimbingan kelompok dengan topik tidak taat beribadah. Sebelumnya, apakah ada teman-teman yang tidak mengerti? Bila ada, dipersilahkan untuk bertanya. Saya beri kesempatan dalam hitungan 5. Saya mulai 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik teman-teman, mungkin sudah paham semuanya. Baik teman-teman, coba teman-teman analisis kenapa topik hari ini penting untuk kita bahas. Di sini jawabannya dikaitkan dengan buku saku dengan menyebutkan sila keberapa, butir keberapa, dan halaman berapa serta alasannya. Untuk teman-teman yang ingin menjawab dipersilahkan. Izin berpendapat fasilitator. Baik Kak Atta, dipersilahkan. Nah, jadi menurut saya topik tidak taat beribadah ini sangat krusial untuk dibahas karena ibadah adalah fondasi utama kita. Nah, jadi jika kita abai, kita melanggar kewajiban
mendasar. Hal ini itu tercantum dalam sila ke-1, butir ke-1, yaitu halaman 4 yang berbunyi, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Atta. Bagi teman-teman lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Izin Mas dari Bapak. Baik, Kak Fatiza. Saya ingin berpendapat dari sudut pandang kemanusiaan. Topik ini penting karena ketaatan pribadi menentukan kita sebagai manusia. Tanpa ibadah, moral kita itu bisa luntur, dan ini melanggar sila kedua, butir ke-8 halaman 6, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hak dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih Kak Fatiza. Untuk teman-teman lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Ya Kak Kezia. Saya Kezia ikut memberikan pandangan. Nah, yang seperti kita bahas itu topik tidak satu ibadah. Nah, sangat penting karena ibadah seringkali melibatkan kegiatan berjamaah atau bersamaan yang berkelanjutan. Jika ditinggal, kita kehilangan semangat. Sila ketiga, butir ke-4, halaman 7, yaitu memajukan keluaran demi persatuan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kezia. Untuk teman-teman lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin fasilitator. Baik, Kak Bastian. Jadi saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang pentingnya ibadah. Topik ini sangat penting dibahas karena ibadah berfungsi menuntun hati nurani dan akal sehat kita. Jika beribadah saja dilelaikan, kita akan kesulitan dalam penerapan sila keempat yang berbutir ke-32 pada halaman 8 yang menyatakan musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Terima kasih. Baik, pendapat yang luar biasa. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada lagi? Baik, kami saya ingin menambahkan mengapa spesifik topik ini untuk dibahas. Saya ingin menjawab dari sudut pandang keadilan. Jadi topik ini penting karena beribadah itu adalah wujud kita menunaikan kewajiban dasar. Jika kita harus beribadah, artinya kita gagal menerapkan salah kelima di butir ke-37 halaman 9 tentang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baik, jawaban yang sangat baik ke Mikhail. Terima kasih atas semua jawaban teman-teman. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa faktor penyebab dari tidak taat beribadah? Nah, untuk teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan ini, dipersilahkan. Izin berpendapat fasilitator. Baik, Kak Asa. Jadi faktor penyebabnya ini orang menjadi tidak taat beribadah biasanya karena rasa malas yang dibiarkan, terlalu sibuk dengan urusan dunia seperti gadget atau pekerjaan sehari-hari, serta kurangnya pemahaman agama sejak dini. Baik, jawaban yang luar biasa Kak Atta. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau ada pendapat lain, dipersilahkan. Izin fasilitator. Baik, Kak Fatiza. Orang kalau beribadah biasanya karena melakukan keimanan yang kurang baik, merasa gengsi, itu sering menunda waktu ibadah serta keterlewatan. Baik, jawaban yang bagus Kak Fatiza. Untuk teman yang lain, apakah ada lagi? Baik, Kak Kezia. Saya menjadi seorang mencapai ibadah biasanya adalah sikap individualis yang tinggi, lebih memilih untuk di kamar atau prioritaskan hobi pribadi di atas segalanya. Baik, jawaban yang luar biasa Kak Kezia. Untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, Izin fasilitator. Baik, Kak Bastian. Jadi faktor penyebab menurut saya adalah orang tidak taat beribadah adalah kesombongan diri. Mereka merasa sudah pintar, sukses, atau kuat sehingga mereka tidak perlu lagi membutuhkan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang sangat bagus. Untuk teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu apa sih dampak dari tidak taat beribadah ini. Nah, di sini sebutkan butir yang dilanggar dari buku saku dan sebutkan akibatnya. Misalnya, yaitu
orang yang membunuh. Misalnya orang yang membunuh, dia melanggar sila kedua, butir ke-10 halaman 6, yaitu yang berisi mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Akibatnya dia dipenjara, dikucilkan dan dibenci masyarakat. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat atau menjawab pertanyaan tersebut, dipersilakan. Izin berpendapat fasilitator. Baik, kata. Nah, jadi dampaknya hal ini tuh sangat fatal karena hal tersebut itu melanggar sila pertama butir kedua, yaitu halaman 4 yang berisi manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi akibatnya di dunia nyata itu hati orang tersebut menjadi tidak tenang, mudah stres dan kehilangan pedoman hidup sehingga mudah terjerumus pada pergaulan bebas. Baik, jawabannya luar biasa Kak Atta. Untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, Kak Fatiza. Dan pernyataan kita ini bisa membuat seorang melanggar sila kedua butir ke-13 halaman 6, yakni menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Akibatnya karena ia tidak merasa diawasi oleh Tuhan, ia menjadi sesuatu sombong, egois, tidak punya empati, dan akhirnya dijauhi oleh orang sekitarnya. Baik, jawaban yang sangat bagus Kak Fatiza. Untuk teman-teman yang lain, dipersilakan menambahkan juga. Jadi menurut saya dalam itu orang yang jauh dari ibadah agama cenderung melanggar sila ketiga butir ke-18 halaman 6 yang bunyinya itu mampu mendapatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Akibatnya dia menjadi apatis, terasingkan dari lingkungan masyarakatnya dan rentan memicu perselisihan karena tidak memiliki toleransi terhadap. Jawaban yang sangat bagus Kak Kezia. Untuk teman-teman yang lain, boleh menambahkan lagi. Izin fasilitator. Baik, Kak Bastian. Dampak dari sikap yang meninggalkan ibadah ini sangat berbahaya karena melanggar sila keempat. Pada butir ke-33 halaman 9 yang itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akibatnya setiap tindakan atau keputusan yang ia buat cenderung menghalalkan segala cara, merugikan orang lain, dan tidak memiliki standar moral. Terima kasih. Baik, jawaban yang sangat baik Kak Bastian. Untuk teman yang lain, Izin menambahkan fasilitator. baik Kak Michael. Menurut saya dampak buruknya akan membuat orang tersebut melanggar sila ke-5 butir ke-35 halaman 9, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Akibatnya itu di masyarakat ia menjadi pribadi yang mikir menghalalkan hak orang lain demi kekayaan dan hatinya menjadi keras untuk menolong sesama. Baik, terima kasih atas jawaban teman-teman sekalian. Kita ke selanjutnya, yaitu apa sih upaya yang dapat dilakukan dalam topik tidak taat beribadah ini. Ini juga dikaitkan dengan buku saku ya teman-teman. Nah, teman-teman yang ingin menjawab atau ada pendapat, dipersilakan. Izin berpendapat fasilitator. Baik, kata. Nah, jadi upaya yang bisa dilakukan adalah saling mengingatkan antar teman dan memaksakan diri untuk mulai rajin beribadah lagi sebagai bentuk ketakwaan kita sesuai sila ke-1 butir kedua halaman 4 pada buku saku tersebut. Baik, jawabannya sangat bagus kata. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan lagi, dipersilakan. Izin fasilitator. Baik, Kak Fatiza. Upaya penyelesaiannya adalah menumbuhkan kembali kesadaran bahwa kita ini makhluk Tuhan yang harus berbuat baik sejalan dengan sila kedua butir ke-10, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Baik, terima kasih Kak Fatiza. Untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, Kak Kezia. Upaya yang bisa diterapkan adalah beritaskan panggilan agama dengan menyesal Tuhan atas hal pribadi sesuai dengan nilai pembahasan di sila 3 19 halaman 7 itu sanggup dan dalam berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukannya. Konteks ini berkorban waktu dan tenaga untuk Tuhan bersih. Baik, jawaban yang luar biasa Kak Kezia. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan lagi, dipersilakan. Izin fasilitator. Baik, Kak Bastian.
Upaya perbaikannya adalah kembali menata niat untuk memperbaiki diri melalui ibadah sesuai dengan sila keempat pada butir ketiga dan pada halaman ke-8, yakni dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima melaksanakan segala kewajiban kita sebagai hamba. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Bastian. Untuk teman yang lain yang ingin menambahkan, persilakan. Itu kami tahu. Jadi menurut saya upaya yang harus dilakukan itu adalah menyeimbangkan waktu antara urusan dunia dan agama, serta memperbanyak amal kebaikan sesuai sila kelima butir ke-39 halaman 10, yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Baik, terima kasih atas jawaban teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan PKCO kita hari ini, mari kita menyimpulkan apa yang sudah kita bahas bersama. Nah, di sini kita telah memahami bahwa ketaatan dalam beribadah bukan sekedar urusan pribadi, melainkan perwujudan nyata dari nilai karakter cerdas yang selaras dengan sila pertama. Tadi kita sudah merangkum bahwa ketidakteraturan ibadah memiliki faktor penyebab dan dampak negatif yang melanggar butir-butir dalam buku saku kita tersebut. Baiklah teman-teman, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menilai kemajuan diri masing-masing melalui sesi BMP3 secara lisan. Silakan teman-teman sampaikan secara bergantian. Dimulai dari yang pertama, yaitu cara berpikir, pengetahuan baru apa yang teman-teman peroleh selama mengikuti kegiatan PKCKO dengan topik daftar beribadah hari ini. Baik, dipersilakan. Izin mendapat kesempatan. Jadi pengetahuan baru yang saya dapatkan adalah bahwasanya tidak taat beribadah ternyata bukan sekedar urusan pribadi saja, tapi juga berbentuk pengingkaran kita terhadap syarat utama Pancasila sebagai wadah negara. Baik, terima kasih Kak Anda. Dilanjutkan. Saya baru menyadari bahwa kualitas ibadah kita itu sangat mempengaruhi bagaimana adab dan kewajiban dan kemanusiaan kita dalam berpengalaman. Baik, terima kasih Kak Anda. Dilanjutkan. Izin fasilitator. Pengetahuan baru bagi saya adalah bahwa menjauhi ibadah bisa memicu sifat egois dan individualis. Ibadah ini bisa merusak persatuan dan ketebalan kita. Baik, terima kasih Kak Anda. Jadi hal baru yang saya pahami adalah ibadah itu berfungsi menjaga keluarga dan masyarakat. Tanpa ibadah kita bisa menjadi sombong dan mengambil keputusan yang dapat merugikan orang lain. Terima kasih. Baik Kak Bastian. Dilanjutkan. Baik Kak Michael. Jadi pengetahuan baru bagi saya yang saya dapat setelah melakukan ibadah itu kewajiban mutlak. Selama ini mungkin kita sering menuntut hak dari Tuhan saat kita butuh, tapi kewajiban dasar kita malah kita abaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu merasa. Nah, di sini bagaimana perasaan yang teman-teman rasakan setelah kita selesai melakukan layanan bimbingan ini? Baik, dipersilakan. Izin fasilitator. Baik, kata. Jadi perasaan saya setelah melakukan dan mengikuti sesi ini, saya sangat lega, bersyukur dan juga tertampar untuk segera memperbaiki diri saya. Baik, terima kasih Kak Atta. Boleh dilanjutkan. Baik, Kak Fatiza. Saya motivasi dan lebih sadar diri yang berperan saya selama ini. Baik, terima kasih Kak Fatiza. Boleh dilanjutkan. Baik, Kak Kezia. Saya merasa tersyahar dan senang berdiskusi dalam dengan teman-teman semua pada hari ini. Baik, terima kasih Kak Kezia. Boleh dilanjutkan. Izin fasilitator. Silakan Kak Bastian. Saya merasa tertantang untuk berubah menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Baik, terima kasih Kak Bastian. Boleh dilanjutkan. Izin fasilitator.
Baik Kak Michael. Saya merasa bersyukur diingatkan kembali melalui forum ini. Rasanya seperti wake up call buat saya. Baik, terima kasih Kak Michael dan jawaban teman-teman sekalian. Kita ke tab yang ketiga yaitu bersikap. Nah, bagaimana teman-teman menyikapi solusi ataupun alternatif penyelesaian masalah yang sudah kita bahas tadi di dalam kelompok ini? Dipersilakan untuk teman-teman. Izin Mas Moderator. Baik Kak Atta. Nah, jadi di sini saya sangat setuju dan mendukung penuh solusi yang kita bahas pada kegiatan ini. Yaitu kita harus saling mengingatkan dan memaksakan diri untuk melawan rasa malas untuk tetap beribadah. Terima kasih untuk Kak Atta. Boleh dilanjutkan? Fasilitator. Silakan Kak Fatiza. Saya merasa termotivasi dan lebih sadar diri untuk saya menyikapi alternatif penyelesaian masalah tadi dengan sangat positif, menunjukkan kesadaran diri dan saling mengajak dalam kebaikan adalah hal yang sangat penting. Baik, terima kasih Kak Fatiza. Boleh dilanjutkan? Baik Kak Fatiza. Baik, terima kasih Kak Kezia. Boleh dilanjutkan? Izin fasilitator. Silakan Kak Bastian. Saya menerima dengan baik solusi yang kita diskusikan. Memang benar kita harus terus menata niat dan memiliki itikat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bastian. Boleh dilanjutkan? Izin fasilitator. Dalam Silakan. nyata, saya akan membuat jadwal harian yang lebih rapi supaya tugas kuliah dan pekerjaan tidak lagi memakan jam ibadah saya. Baik, terima kasih atas jawaban Kak Michael dan teman-teman sekalian. Kita lanjutkan ke keempat yaitu bertindak. Apa tindakan atau perilaku nyata yang akan teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah ini? Dipersilakan untuk teman-teman. Izin fasilitator. Baik Kak Atta. Jadi tindakan nyata yang akan saya lakukan adalah mulai hari ini saya akan memasang alarm pengingat waktu ibadah di HP agar tidak terlewat lagi karena sibuk main atau sibuk dengan keseharian. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Atta. Boleh dilanjutkan? Fasilitator. Silakan Kak Fatiza. Perilaku nyata yang akan saya terapkan adalah mulai mengajak teman dekat untuk rumah saya untuk beribadah bersama-sama tanpa terkesan menggurui. Baik, terima kasih Kak Fatiza. Dipersilakan untuk yang lain. Baik. Terima kasih untuk Kak Kezia. Dilanjutkan. Izin fasilitator. Baik, Bastian. Tindakan yang akan saya lakukan adalah meluangkan waktu sejenak untuk berdoa dan introspeksi diri setiap pagi sebelum memulai aktivitas atau sebelum mengambil keputusan penting. Terima kasih Kak Bastian. Dilanjutkan. Izin fasilitator. Baik, Kak Tindakan Michael. saya sama seperti yang lainnya, memisahkan waktu pribadi dengan waktu ibadah. Baik, terima kasih jawabannya Kak Michael dan jawaban teman-teman sekalian. Kita ke tahap yang kelima yaitu bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa yang sekarang tumbuh di dalam diri teman-teman setelah melakukan layanan bimbingan kelompok ini? Untuk teman-teman dipersilakan. Izin fasilitator. Baik Kak Atta. Jadi tanggung jawab yang tumbuh dari dalam diri saya adalah tanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk tidak menyia-nyiakannya demi urusan duniawi saja. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Atta. Dilanjutkan. Fasilitator. Baik Kak Fatiza. Saya merasa bertanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik di lingkungan pertemanan saya. Baik, terima kasih Kak Fatiza. Dilanjutkan. Silakan Kak Kezia. Tanggung jawab saya harus menjaga harmoni sendiri dengan berpegang pada ajaran agama. Baik Kak Kezia. Yang lain dipersilakan. Izin fasilitator. Silakan Kak Bastian. Saya memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan atas setiap keputusan dan perbuatan yang saya lakukan setiap hari. Baik, terima kasih Kak Bastian. Yang lain dipersilakan. Izin fasilitator. Saya merasa bertanggung jawab untuk disiplin melakukan ibadah pada hari Sabtu.
Baik, terima kasih atas jawaban teman-teman sekalian. Selanjutnya saya ingin mendengar komitmen dari teman-teman semua agar kita mampu mengamalkan nilai religius yang kita bahas tadi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang ingin memberikan tanggapannya terlebih dahulu, dipersilahkan. Izin fasilitator. Baik, Kata. Jadi saya berkomitmen untuk memprioritaskan ibadah di atas segala aktivitas lain mulai hari ini. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan. Izin fasilitator. Baik, Kak Fatiza. Komitmen saya adalah berusaha konsisten memperbaiki ibadah saya agar saya juga bisa menjadi manusia yang lebih beradab dan melayani sesama manusia. Baik, terima kasih Kak Fatiza. Boleh dilanjutkan. Fasilitator. Baik, Saya silakan. berkomitmen untuk mengolah sekolah saya dan berkumpul spiritual dan pribadi. Baik, terima kasih jawabannya Kak Kezia. Dilanjutkan lagi. Izin fasilitator, Baik, Kak Bastian, dipersilahkan. saya berkomitmen untuk tidak lagi meninggalkan ibadah agar hati dan pikiran saya selalu dituntun dalam kebaikan. Baik, terima kasih Kak Bastian. Dilanjutkan. Baik, Kak Michael. Saya berkomitmen untuk memprioritaskan ibadah dibanding urusan duniawi. Baik, terima kasih atas tanggapan dan komitmen dari teman-teman semua. Semoga komitmen kita ini dapat terlaksanakan dengan baik. Nah, untuk peneguhan komitmen dari teman-teman sekalian tadi, maka izinkan saya untuk memimpin games, yaitu games kelipatan saya bisa, yang dimana contohnya itu hitungan 1, 2, 3, di hitungan ketiga pada tepukan itu mengatakan saya bisa. Apakah teman-teman mengerti? Baik, saya contohkan. Dimulai dari saya mungkin. 1, Ya. saya bisa. Pelibatan berarti Iya. Dia. Baik. Oh ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. 1, Saya bisa 3, 1, 2, oh iya. baik. Kita ulang ya teman-teman. Oke, kita mulai. 1, Saya bisa 4, Saya bisa. 1. Baik, terima kasih atas partisipasinya atas game ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya harap kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan-kegiatan lainnya ataupun dalam kegiatan PKCKO dengan topik yang berbeda. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam. Bagi teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Baik, doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna taba'a wa arinal batina batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan PKCKU dengan topik tidak taat dalam beribadah. Kami berterima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami anak bangsa yang mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai butir Pancasila dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami agar mampu mengendalikan ego kami dalam setiap keputusan yang kami ambil. Semoga janji kami kepada Ibu Pertiwi dapat kami wujudkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Untuk teman-teman, mari kita mulai.